Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri ramadhana wa kataba alaina siyam wa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karimi al-mab'uthi rahmatan lil alamin imamis shaimin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Mari kita terus tingkatkan syukur kita atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Syukur karena kesempatan masuk bulan Ramadan untuk beribadah. Kita muji syukur kepada Allah dengan lisan kita, dan kita bersyukur kepada Allah dengan perbuatan kita. Mari kita serius berusaha di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antaranya adalah ibadah puasa. Kami tidak berbicara tentang puasa. Kalau puasa insya Allah sudah bukan puasa biasa. Akan tapi kita ingin meningkatkan bagaimana kualitas puasa kita. Puasa yang benar-benar. Bukan sekedar kita tuh menahan lapar dan dahaga. Akan tapi kita perlu meningkatkan kualitas puasa kita dengan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan, dimakruhkan, demi kesempurnaan kita di dalam berpuasa. Itulah cara mensyukurinya. Bukan sekedar kita mengucapkan terima kasih ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah Engkau beri kepada kami kesempatan untuk masuk ke bulan Ramadan. Bukan itu, akan tapi kita wujudkan dengan amal. Apalagi kita sudah tahu bagaimana di bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan pahala amal. Dan Allah akan memuliakan hamba-hamba yang benar-benar serius di bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Belum lagi nanti pengampunan dari Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, wa ihtisaba, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosanya. Puasa Masya Allah luar biasa. Dengan berpuasa Masya Allah kita merasakan bagaimana lapar. Sehingga di saat seperti itu kita akan merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang yang kekurangan makan. Harapannya adalah di balik itu semuanya kita menjadi orang yang punya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Jangan sampai menjadi orang yang diberi oleh Allah kecukupan, kekayaan, lalu lupa dengan si fakir. Na'udzubillah, itu adalah orang kaya yang sengsara. Akan tapi orang kaya yang mulia adalah orang yang diberi oleh Allah kecukupan, harta melimpah, akan tapi kerinduannya untuk menolong sesamanya yang kekurangan adalah luar biasa. Maka itu hamba terpilih, hamba mulia. Maka dengan berpuasa ini diantaranya seperti itu, agar kita bisa merasakan bahwasanya lapar itu seperti itu. Sehingga kita bisa peduli dengan sesama yang diuji oleh Allah dengan kelaparan. Kemudian di balik itu kita bisa mensyukuri nikmatnya di saat kita bisa makan, berbuka indahnya. Maka disebut oleh baginda Nabi dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, bagi seorang berpuasa itu lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, yang pertama adalah kegembiraan di saat dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan kelak di saat bertemu dengan Allah. Indah. Di saat buka Masya Allah nikmat kita berbuka. Sehingga benar-benar yang namanya menu menjadi enak semuanya. Itu kan merasakan nikmat, itu kan karunia dari Allah. Itu di dunia. Belum lagi nanti di akhirat akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam banyak hadis disebutkan tentang keutamaan puasa. Khususnya di bulan Ramadan. Puasa secara umum Masya Allah. Sampai disebutkan dalam satu hadis bahwasanya dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim meriwayatkan kullu amal ibni Adam Allah. Setiap amal anak Adam itu adalah bagi dia. Maksudnya apa? Bisa ngira-ngira pahala. Memang pahala agung dari Allah bisa dihitung. Misalnya disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya al-hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ila sab'ami'ati dhifin, sampai 700. Seolah-olah bisa dihitung begini, tapi kalau puasa enggak pakai hitung-hitungan begitu. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa enggak pakai hitungan begitu. Fa innahu li, spesial untukku, wa najzibi, aku akan beri pahala orang yang berpuasa. Kenapa? Dia itu taraka syahwatahu, meninggalkan syahwat makannya, syahwat suami istri demi aku. Taraka syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, makannya, wa syarabahu, minumannya, min ajli, karena aku. Maka Allah yang akan memberi. Allah akan beri pahala khusus. Artinya begini, kalau yang ibadah yang lainnya ada gambaran hitungan-hitungannya, biarpun kalau sudah dengan Allah ya Allah Maha Kasih. Hitungan itu adalah bukan, bahkan lebih dari itu kalau dengan Allah. Tapi untuk puasa enggak begitu. Enggak pakai hitungan. Mau berapa kamu akan diberi oleh Allah, berapa. Yang enggak bisa dikira-kira. Itu puasa, wa ana azzibi, aku yang akan balas. Kemudian wala khulufu famis shaimi wala khalufi famis shaimi atyabu. Khaluf itu bau. Bau mulutnya seorang berpuasa karena meninggalkan makan, bukan bau karena kotor, bukan. Karena Imam Nawawi menjelaskan perut yang kosong ini akan ada rongga dan itu nanti akan naik, yaitu bau karena berpuasa. Artinya apa? Di saat berpuasa akan ada perubahan bau mulut. Iya, di depan manusia adalah tidak bagus, akan tapi indallah adyabu indallahi min rihil misik. Artinya di hadapan Allah harum. Maknanya apa? Apakah Allah perlu dengan keharuman? Tidak. Artinya ini disanjung. Biarpun kelihatannya di dunia mulutmu bau karena berpuasa, maka sesungguhnya itu menjadikan sebab Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, apa yang kurang? Allah beri keindahan. Inilah keutamaan puasa. Maka dari itu, mari di bulan Ramadan khususnya, puasa di setiap hari seperti itu keutamaannya. Kalau di bulan Ramadan, di samping keutamaan tadi kita dapat, lebih dari itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita di bulan puasa ini menjadi ahli siyam di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosanya yang lalu, dalam riwayat wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Dosa yang lalu diampuni. Masya Allah, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah, dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan kerinduan yang sesungguhnya. Bukan sekadar berpura-pura, bukan hanya sedang ramai dengan Ramadan, tapi kita ingin di bulan Ramadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.